My hobby is priceless. Yes, my hobby. Hobiku bukan hobi orang lain. Di sini nggak ngomongin urusan orang lain, nggak ngepoin dan nggak ngurusin urusan orang lain. Selamat datang di ruang mainan Mas Mundur. Wow, good morning, selamat pagi, thank you. Udah setia rajin nongkrongin di ruang mainan Mas Mundu. Sekarang udah kayak episode, sekarang udah episode 8. Yes, just episode 8. Just feels like yesterday I start this channel and now it's already episode 8. Well, kita mau ngomongin apaan sih? Kita tetap gak jauh dari kenangan apa yang dialami Mas Mundu zaman dulu. Dan hari ini kita akan ngomongin soal salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia di tahun 90-an juga, ketika filmnya tayang pertama kali di TVRI hari Minggu pagi. Boom, jadi ngetrend semuanya. Apa sih, udah jelas pangsang di sini. Yes, hari ini kita bakal ngomongin Dash Yonkuro alias Tamiya Mini 4WD Dash Yonkuro. Tahu kan? Gak tahu? Lupa? Atau pura-pura gak tahu? Ya remind aja, gue ingetin, gue setel ini video klipnya yang bahasa Indonesianya. Aku berlari-lari mengejar mobilku. Udah ingat dari video klipnya tadi? Aku berlari-lari. Yes, itu melodi yang nempel sampai sekarang. Bayangkan dari zaman kecil sampai sekarang aku masih ingat melodinya. Aku berlari-lari mengejar mobilku. Well, kalau ngomongin soal Tamiya, well, kalian you guys should know that sekarang Tamiya itu lagi booming banget hari-hari ini juga. Banyak racingnya dan gila, teknologinya makin gila, variannya makin banyak. Cuman di zaman gue dulu nggak banyak Tamiya. Maksudnya bukan nggak banyak Tamiya jenisnya. Jenis yang amat sangat booming waktu itu adalah Dash series atau Yonkuro ini. Kenapa? Karena ada filmnya. Zaman dulu di TVRI itu tayang setiap minggu pagi dan man, gue pasti skip sekolah minggu untuk nonton Dash Yonkuro ini. Dan kalau ngomongin soal zaman dulu juga, nggak sepenuhnya gue nggak dibeliin mainannya gitu kan. Waktu itu pernah pas lagi hype-hypenya dan pas lagi kita lagi tamasya, kita lagi main ke Surabaya dan gue dibeliin loh sama mami. Oh, ini adalah salah satu Tamiya pertama yang dibeliin mami. Lu lihat dong warnanya. Udah, ini keluaran pertama nih. Lu warnanya udah kayak pink karena terbakar matahari atau karena udah usia kali ya. Cuman gila, kenangannya tuh luar biasa men. Gue dibeliin di Tunjungan Plaza 2. Waktu itu Tunjungan Plaza 2 baru buka, seharga Rp14.000. 14.000 plus gue minta waktu itu, katanya bisa-bisanya si tukang jualannya sih, dia minta gue harus dikasih ini nih pasti antena depannya biar balance kalau lari. Seberapa, kalau gue pikir sekarang kecepatannya berapa cepet sih harus kasih antena. Cuman ya waktu itu dibeliin juga, bukannya nggak dibeliin juga Rp4.000 untuk tambah antena di depan itu, bulet-bulet itu. Gila, gue salah satu anak yang paling bahagia di dunia waktu itu. Kadang gue pulang ke Kediri gue dibeliin ini. Dan gak lama karena di Kediri waktu itu ada rental sirkuit Tamiya di jalan apa ya, di dekat stasiun kereta kota Kediri. Jadi rentalnya itu anybody boleh pakai sih, sebenarnya nggak bayar juga sih, cuman dia gantian gitu kan rentalnya. Rental kecil dan dia merangkap sebagai rental dingdong juga, video game. Jadi once lu
bisa main Tamiya, anytime juga kalau lagi nunggu lu bisa main video game. Pilihan bisnis yang amat sangat tepat menurutku kalau itu. Karena memang terbukti gitu kan. Banyak yang nongkrong game, banyak yang nongkrong di situ buat main game plus Tamiya gitu kan, sambil nonton orang balapan Tamiya. Gila men. Kalau gue ngeliat zaman dulu gitu kan, dengan bangganya gue punya Dash Yonkuro Dash nomor 1 ini, orang-orang juga punya kelebihan lain buat ngoprek Tamiyanya supaya larinya sekencang setan. Gila. Jadi pas gue dengan PD-nya bawa Tamiya ini kan ya Dash nomor 1, jalannya pakai baterai alkalin yang kadang dijemur kalau baterainya habis, bisa jalan nguk. Lawan yang udah oprekan gila, yang dinamonya udah seharga 20.000 atau berapa waktu itu, yang Hyper Dash atau apa ya, Magnum apa gitu kan. Itu udah kenceng banget. Maafin ngomong babi gue. Itu udah kenceng banget dulu gue liatnya. Wow gitu kan ya. Dan lumayan terdistrak gitu kan. Lumayan terdistrak karena kecepatannya mereka udah cepat gila, spinning gila gitu kan. Dan gue yang cuman pakai baterai jemuran gitu kan. Wah, aduh, sampai akhirnya waktu itu tuh gue berinisiatif untuk gue harus beli nih dinamo. Karena kunci satu-satunya adalah lu harus beli dinamo untuk bikin Tamiya lu cepet men. Dan waktu itu dinamo yang murah adalah kalau nggak salah harganya Rp6.000 kalau nggak salah. Hyper Dash ya? Iya kalau nggak salah mereknya Hyper Dash gitu kan. Gue nabung selama berapa waktu gitu kan. Wah, dan hasilnya waktu tak cukup nih duitnya, pas Rp6.000 gue jalan ke rental sirkuit Tamiya ini buat beli dinamo ya Hyper Dash ini kan. 6.000 gue bawa Dash nomor gue 1 ini, Dash Yonkuro ini gue bawa sampai sana tutup. Well, nggak tutup sih, rental video gamenya buka karena kan mereka nyewa satu tempat bareng gitu kan. Rental videonya buka, rental Tamiyanya lagi tutup, lagi gak tahu break atau tutup gitu kan. Terus gue nunggu gitu kan, ya harus kekeh, gue punya kemauan tuh harus kekeh. Gue harus nunggu supaya kapan itu sirkuit buka gitu kan. Terus sialnya men, gak buka. Udah lama, udah lapar, gak buka. Terus udah akhirnya mulai terdistraksi ini. Video game rental kan cepetan tuh. Di depannya es garbis itu apa sih? Blewa ya? Es garbis itu sama es janggelan itu yang hitam-hitam cincau di depan. Mie ayam di depan. Mulai goyah hati, des. Dan sialnya lagi, kalah men gue godanya, bodoh. Gobloknya akhirnya akhirnya dengan penuh kesadaran gue nuker duit gue yang begonya cuma 6.000. Pas 6.000 itu pas gitu kan. Hyper Dash dinamo harganya 6.000. Terus gue tergoda untuk gue rental video game dan gue beli es garbis tadi. Ya hilang lah itu duit. Ya kurang lah maksudnya. Kurang akhirnya dan bego banget sih. Dan akhirnya sampai sekarang tuh dinamo gak kebeli gitu kan. Karena kebodohan sesaat dan terdistraksi gitu untuk main game. Gue tukerin gopek, sisanya gue beliin es belewah itu 300 perak. Sisa 5.200. Gak bisa beli Hyper Dash. Walhasil pulang dan sia-sialah itu tabungan untuk numpulin beli Hyper Dash itu. Goblok. Udah tahu duit segitu-gitunya dijajanin lagi. Ya sudah lah. Tapi ya gimana lagi. Cuman ini ada cerita satu lagi nih. Lo ingat yang gue tadi barusan cerita, gue dibeliin anten depan itu kan, buat sidewing depan itu kan. Well, ini juga salah satu kebodohan yang gue lakuin adalah gue kan pede main dengan itu kan. Terus ada anak datang gitu kan. Anak datang SKSD lah, dan gue kan orangnya kan deket gampang gitu kan. Oh iya, dia mau punya apa, kamu punya Astut gitu kan. Wah, aku punya Dash, aku udah pakai ini. Wah, kita ngobrol dan lumayan deket setengah jam. Ngobrol sampai akhirnya dia bilang, boleh nggak gue pinjem itu lu di depan apa antena itu buat gue cobain di mobil gue. Dan karena gue udah deket gitu kan, merasa deket, ya udah gue copot, gue pinjemin men. Begonya gak balik men, dibawa kabur. Aduh, dia bisa-bisanya dia agak main sebelah sana gitu kan. Gue ngeliatin, gue masih main dengan Dash Yonkuro gue gitu kan. Dia pas gue main,
hilang orangnya men. Dicolong. Itu jadi colong men, antena gue satu-satu dicolong. Kan kampret kan ya, udah mau gimana lagi. Pulang ya dengan mesem tersenyum kecut gitu kan pulang. Sedih tuh kan. Cuman ada salah satu di saat waktu itu tuh kan, selain apa ya, kita berusaha untuk ngoprek gitu kan. Gue tahu teknologi ada buat ngoprek namanya WD-40. Apa WD sih? WD-40 itu katanya bisa buat cepet itu dinamo gitu. Semprot, cus. Kebetulan si Om Roni itu punya, karena dia kerja di elektronik, dia punya WD-40 buat semprot itu. Dan memang men, cepet akhirnya. Sampai akhirnya wow gitu kan. Tapi nggak secepat kalau lo beli Hyperdash atau yang Magnum series tadi gitu kan. Cuman setiap kali gue mau balapan, gue semprot itu dinamo gue pakai WD-40. Tapi tetap aja nggak cepet karena baterainya baterai jemuran men. Dulu tuh kalau gue dibeliin baterai tuh gue disuruh dulu sama si Om, sama si Mama atau si Papa, beliin dulu. Kamu nimbah ya dulu, nimbah. Ntar gue beliin baterai. Ya udah, makanya tiap kelasnya tiap sore gue nimbah tuh air. Om baterai. Tapi ya nggak kan dibeliin, cuman ya nggak setiap saat nimbah dibeliin itu kan. Walhasil untuk menghemat baterai itu, baterai dijemur di atas jemuran panas untuk cepet untuk beberapa menit doang. Habis itu keok lagi, besok jemur lagi kayak gitu. Sampai pun juga waktu itu ban pacul nih. Itu kan ini bawaan aslinya Shooting Star Dash nomor 3 itu pakai ban pacul waktu itu. Ban pacul plus apa ya? Ban pacul plus ini ada ban slick seperti ini di Dash nomor 5. Ini gara-gara dari salah satu adegan waktu itu pernah si Rin Kuro, si yang cewek ini tuh lagi balapan, terus bannya aus, terus dia bisa bikin ban dari apa gitu loh, potongan sesuatu yang bulat gitu, dan itu bisa berhasil. Dan gue pernah terpikir untuk terlintas, ya udah gue bikin ban sendiri aja. Caranya gimana? Caranya gue gunting selang buat siram tanaman di belakang rumah. Gue gunting, gue nggak tahu gue mikir apa. Gue belakang rumah itu kan ada selang hijau gitu kan waktu itu. Gue gunting dan gue masukin ke ban. Ya pasti kegedean lah, bego. Gublik sih jadi orang emang. Tapi kan bukan itunya ya. Yang penting proses kreatif berpikirnya itu loh yang penting itu kan. Parah deh kalau ingat-ingat zaman dulu tuh ada balapan kena. Udah balapan di tanah pakai ban pacul kena tai lencong. Tahu lencong apa sih? Tai kotok, tai ayam itu lo tau kan? Udah dicuci, bau lagi. Terus pernah juga gue disogok karena supaya ikut sekolah minggu. Gurunya nyogoknya Tamiya men. Tak beliin Tamiya. Wes, tapi mau sekolah minggu lah. Si Mbah Victor itu. Namanya Om Victor. Dibeliin Tamiya men, gue seharga dikasih duit 7.000. Gue beli Tamiya Super Dragon dari punya si Kursa waktu itu SD. Gila. Itu memang kenangan banget si Dash Kuro itu. Selain filmnya, selain balapan Tamiyanya, tapi itu ada komiknya terbitan Raja Wali Graffiti yang terjemahnya gak jelas ngawur itu juga. Cuman itu cerita gue. Cerita kalian gimana? Yuk share di komen di bawah supaya kita bisa cerita-cerita. Wow, thank you buat udah nongkrongin Ruang Mainan Mas Hundu episode 8. Sampai ketemu di episode 9. Ciao. Tanpa ku sadari rintik hujan berjatuhan.